Wajah minasan, dicari tahu sekarang kali ini saya mau share pengalaman saya bisa kerja di Jepang ya, ataupun pengalaman teman-teman saya yang masih bisa bertahan sampai saat ini di Jepang ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung ke videonya. Oke, jadi dulu ya, pertamanya saya nggak ada niatan untuk niatan atau keinginan untuk bisa kerja di Jepang ya. Jadi waktu dulu tuh sekitar bulan 9 ya, kakak saya nawarin magang ke Jepang ya, gara-gara ada temennya yang sedang magang di Jepang ya. Itu ada di video sebelumnya. Jadi bulan 9 itu kakak saya nawarin magang ya, magang ke Jepang. Kemudian dari situ saya cari info atau informasi tentang Jepang ya. Dan akhirnya saya memutuskan saya ingin kerja di Jepang, tapi sesuai dengan kerjaan saya di Indonesia ya waktu itu. Waktu itu saya programmer ya di Indonesia. Dan akhirnya bulan 10 itu ya, saya memutuskan untuk keluar kerja dari perusahaan ya. Keluar kerja dari perusahaan. Kemudian bulan 11 saya keluar kerja ya. Padahal itu jadi kalau ke Jepang itu ada namanya surat izin tinggal ya. Padahal di bulan 11 itu saya belum dapat surat izin tinggal, tapi saya udah keluar kerja. Bulan 11 saya lebih fokus ke belajar bahasa Jepang ya, sambil ngurusin persyaratan buat sekolah bahasa di Jepang. Kemudian akhirnya saya bulan 12 itu saya berangkat ke Jepang. Jadi di pertengahan bulan 11 itu surat izin tinggal saya datang dari pihak Jepang, dan akhirnya bulan 12 itu saya berangkat ke Jepang sekolah bahasa itu, seperti itu. Nah, jadi sekolah bahasa itu kan maksimal ya 2 tahun ya, 2 tahun. Jadi kita bisa sekolah bahasa itu 2 tahun maksimal. Kalau udah 2 tahun kita nggak bisa melanjutin sekolah bahasa, jadi harus kemana ya, pindah atau melanjutin sekolah atau pulang gitu, atau kerja gitu bisa. Jadi di tahun pertama itu ya, saya lebih fokus karena ke Jepangnya dadakan, jadi saya uangnya juga dadakan ya. Jadi di tahun pertama itu saya lebih fokus ke ngumpulin biaya untuk uang untuk biaya sekolah gitu tahun pertama itu, sama belajar bahasa Jepang ya. Jadi sekolah bahasa Jepang itu 3-4 jam ya. Jadi kita punya banyak waktu buat melakukan hal-hal lain gitu, kerja sampingan atau mau main ya. Di waktu-waktu kosong itu mau cari-cari info tentang kerjaan bisa ya. Tapi saya saranin kalian cari temen yang sudah kerja di Jepang ya. Jadi itu untuk memandu kalian, jadi mengarahkan kalian untuk bisa kerja di Jepang. Kalau kalian udah beres sekolah bahasa Jepang pengen langsung kerja, saya saranin sih harus cari teman yang sudah kerja di Jepang untuk bisa mengarahkan kalian bisa kerja di Jepang gitu. Di tahun pertama saya ngumpulin uang untuk biaya sekolah dan belajar gitu, fokus belajar gitu. Akhirnya ya di tahun kedua saya lebih fokus ke cari kerja di Jepang. Jadi saya di tahun kedua tuh saya lunasin biaya sekolah di tahun kedua gitu, langsung lunas gitu di awal tahun tuh. Jadi saya lebih fokus ke cari kerja di Jepang gitu. Jadi bingung saya cari kerja ya. Jadi di tahun kedua itu saya fokus ke cari kerja gitu. Jadi saya cari lowongan kerja ya. Saya lihat persyaratannya seperti apa, kemudian udah oke, kita masukkan lamaran ya. Mulai dari saya pakai kemeja biasa ya, interview dari pakai kemeja biasa sampai pakai jas. Udah ribet banget lo. Udah kayak supir busway ya? Hah? Kayak supir busway. Anjir, aku ini lagi. Dompet lagi. Kemudian bawa CV juga udah CV itu udah beberapa kali ganti ya. Karena kan di Jepang itu
nggak bisa pakai template sendiri gitu. Kalau di Indonesia kan kita bisa download template kemudian ganti informasinya. Kalau di Jepang tuh ada template khusus CV Jepang gitu, pakai itu. Kemudian kita udah siap, tapi ketika interview kita grogi ya, gimana nggak grogi ya, saya kan udah nggak ngoding itu udah hampir setahun lebih, berarti waktu itu ya udah nggak ngoding setahun lebih. Kemudian kerjaan waktu sekolah bahasa kan jadi pelayan restoran kayak gitu ya, kerja kayak di kitchen gitu. Ada ketidakpedean gitu, gara-gara saya udah lama nih, masih bisa nggak nih, udah jangan-jangan udah lupa nih ngodingnya gitu. Jadi ada perasaan seperti itu. Jadi ketika interview itu ada perasaan nggak percaya diri gitu. Padahal malahan ya sebelum kita interview kita udah keringat dingin, udah buyar, akhirnya udah gagal. Kemudian kita udah bener bawa CV, udah mulai saya udah mulai ada agak pede. Kemudian terus kita padahal ya kita jadi double ya. Biasanya kan ketika interview kalau bahasa Indonesia kita tinggal cari jawabannya apa sih yang tepat. Tapi ketika di Jepang kita harus ini nanya apa, dia nanya apa. Terkadang kesulitannya ini bukan sulit jawab ya, tapi ini nanya apa. Ada kondisi-kondisi seperti itu gitu ya. Dari pengalaman dari sana, mulai pertanyaan apa ya, kemudian gimana sih cara-cara kita kan ada ketentuan yang emang pengalaman lah, bener dari pengalaman ketika saya dulu waktu pertama interview ya dulu tuh di Osaka ya, di Sakai Suji Homachi ya, dulu ada perusahaan di sana. Kita mulai dari datang kita masukin password, masuk gedung itu pakai password, bukan password sih kayaknya, ngehubungi pihak perusahaan, terus nanti dibukain, terus dipandu sama asistennya, kemudian dibawa masuk ke ruangan, terus kita langsung ngapain kan, kita nggak boleh langsung duduk. Jadi kalau ada tata krama interview di Jepang gitu. Waktu itu saya belum tahu gimana, udah dari pengalaman ya, kesiapan lah. Ternyata bukan sampai situ ya, ternyata saya benar-benar belum siap ya waktu itu. Ternyata karena kebiasaan interview arubaito atau kerja sampingan ya. Kalau kerja sampingan kan nggak interview itu cuma formalitas lah, padahal kita cuma bawa CV ya, CV doang, kemudian fotokopi bank ya, kemudian Jario Kado gitu, seperti itu, terus ngisi data doang gitu, seperti itu, formalitas doang. Ternyata ketika interview kerja beda ya. Waktu itu saya diminta yang namanya keireki ya, bukan CV doang ya, atau rirekiso waktu itu. Ternyata dia minta yang namanya keireki. Jadi kalau di CV kan kita pernah kerja di sini. Kalau keireki itu lebih detail ya, lebih informasinya lebih banyak. Contohnya kita pernah kerja di perusahaan A gitu ya. Kita bulan segini ngerjain apa, kemudian ngapain, kita tugasnya ngapain, terus dikerjain berapa orang. Jadi lebih detail lah. Kalau keireki itu saya dikasih waktu beberapa hari gitu ya untuk bikin keireki gitu ya, untuk interview selanjutnya bawa keireki katanya gitu ya, persiapin. Kemudian saya keireki kayak apa ya, waktu itu kan mau nanya ke siapa, gara-gara nggak ada link, nggak ada temen yang udah kerja di Jepang, dan gara-gara saya kurang gaul atau gimana ya, akhirnya gagal lagi interview itu. Wah, saya udah akhirnya ya di pertengahan tahun 2018 ya, udah di akhir-akhir mau sekolah beres ya. Saya waktu tahun kedua tuh perpanjang tuh 6 bulan. Saya udah putus asa dan akhirnya cari sekolah lagi ini Mas, saya butuh waktu lagi, kata saya butuh waktu lagi untuk nyiapin kesiapan untuk bisa kerja di Jepang. Jadi saya buat plan B ya, kalau nggak keterima kerja di Jepang, saya mau sekolah lagi gitu, dari sekolah bahasa nyari. Waktu itu saya sebenarnya bukan saya pengen sekolah, bukan, saya pengen ada waktu lagi. Akhirnya saya memutuskan nyari namanya sekolah kejurusan yang 2 tahun gitu.
kayak sekolah kejurusan atau di sini disebutnya senmong gitu. Jadi waktu itu saya cari-cari sambil tetap saya cari lowongan kerja tapi sambil nyari lowongan info tentang sekolah juga gitu. Sebelum kita lanjut cari kerjanya, jadi dulu tuh ada namanya, jadi kalau kalian pengen ngelanjutin sekolah ada namanya ini ya, ini jadi di Jepang tuh ada namanya ini apa ya, ada pokoknya namanya, jadi kayak event ya, kayak event. Jadi ada tampilannya kayak gini nih, jadi nanti ada event ya, ada event. Jadi ini tuh stand ini tuh stand dari pihak sekolah.